Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lanora, NPM 18150010. Di sini saya akan menjawab soal UTS sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang pertama, jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan, kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, sistem pendukung keputusan atau SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang sering dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, kita pergi ke showroom untuk membeli motor dan hanya satu motor yang akan kita pilih di antara beberapa motor lainnya. Dengan berbagai aspek pandangan yang lain yang kita butuhkan dalam suatu motor itu, sehingga kita bisa memutuskan hanya memilih satu motor. Lanjut pertanyaan kedua, gambarkan dan jelaskan menurut saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Menurut saya, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi atau sistem manajemen pengetahuan, atau bisa juga dikatakan bahwa sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan masalah yang lebih spesifik. Dan lanjut kita ke soal yang ketiga, komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen, yaitu data management, model management, communication atau dialog subsystem, knowledge management. Bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan? Menurut saya, sistem pendukung keputusan atau DSS digunakan untuk meningkatkan keaktifan pengambilan keputusan, mengurangi kebutuhan akan pelatihan, meningkatkan kontrol, manajemen, memfasilitasi komunikasi, menghemat usaha yang dilakukan oleh pengguna, menghemat biaya, dan kemungkinan pengambilan keputusan usaha lebih efektif. Selanjutnya nomor 4. Pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut. Dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, data internal didapatkan dari lembaga organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Data eksternal yaitu merupakan data yang didapat dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilakukan. Contohnya, meneliti perkembangan suatu produk tertentu dan bisa kita mencarinya dari luar perusahaan atau yang bersangkutan, misalnya di Badan Pusat Statistik atau catatan kewirausahaan. Maka data tersebut adalah data eksternal. Dan data privat menurut saya adalah data yang didapat dari lembaga atau organisasi yang sangat tertutup dan hanya diketahui oleh 2 orang atau lebih, dan tidak sembarang orang mendapatkan data tersebut. Pertanyaan kelima, jelaskan isi makalah kelompok saudara. Menurut saya, kelompok saya membahas tentang model database manajemen sistem atau DBMS, salah satu sarana antarmuka dalam mengakses data secara efisien dengan cara direkam dan dipelihara atau diamankan, dipublikasikan secara tepat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.